Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas tentang dinasti Bani Utsmaniyah. Nah, dinasti Bani Utsmaniyah ini terletak di Istanbul, kota Istanbul yang itu berada di negara Turki. Jadi misalkan kita Indonesia yaitu Turki, sedangkan Istanbul itu ada Jakartanya. Jadi kerajaan dinasti Utsmaniyah itu berada di kota Istanbul, pusatnya berada di Istanbul di negara Turki. Adapun asal-usul dinasti Utsmaniyah adalah, jadi dinasti Utsmaniyah itu berasal dari suku Kai, yang mana suku Kai ini merupakan suku yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Suku Kai ini bertempat atau tinggal di daerah Turkistan yang berada di Turki sebelah barat. Kemudian suatu hari suku Kai yang berada di Turkistan ini mendapatkan serangan dari Genghis Khan yang berasal dari bangsa Mongolia. Karena merasa kurang bisa melawan Genghis Khan, akhirnya suku Kai yang dipimpin oleh Sulaiman Shah itu tadi meminta bantuan kepada Jalaluddin Mangurbiti yang berada di daerah Transoksania. Nah, dari kerjasama inilah antara suku Kai dengan Jalaluddin melawan Genghis Khan, namun dari bantuan itu tetap suku Kai mengalami kekalahan yang dilakukan oleh Genghis Khan. Akhirnya setelah mengalami kekalahan, Sulaiman Shah bersama rombongan pindah ke daerah Kurdistan dan Azerbaijan, yang mana daerah Kurdistan dan Azerbaijan ini berada di daerah Asia Kecil. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan untuk mencari tempat yang sekiranya lebih bagus tempatnya. Mereka melewati sungai Efrat, ingin menuju ke daerah Syam. Tetapi di perjalanan di sungai Efrat inilah mereka mengalami musibah. Nah, jadi dari perjalanan menuju Syam tadi yang melewati sungai Efrat, Sulaiman Shah bersama rombongan tenggelam, namun tersisa anak-anaknya yang berjumlah 4 orang. Dari 4 anaknya tadi, yaitu Sangkurtakin, Tongday, Ertogul, dan Dandan. Sangkurtakin dan Tongday, 2 anaknya ini, mereka kembali ke daerah asal mereka di Turkistan. Sedangkan Ertogul dan Dandan, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Asia Kecil, tepatnya di daerah Anatolia. Kemudian di daerah Anatolia tadi, yang mana daerah tersebut diduduki oleh Bani Saljuk Rum, yaitu yang di daerah Turki, dipimpin oleh Sultan Alauddin. Nah, Bani Saljuk Rum yang berada di Turki yang dipimpin oleh Sultan Alauddin I ini, mereka mendapat serangan dari Kekaisaran Bizantium, yaitu kerajaan Romawi Timur yang tepatnya berada di daerah Konstantinopel. Akhirnya Ertogul bekerja sama atau membantu Sultan Alauddin yang berada di Bani Saljuk ini melawan Kekaisaran Romawi Bizantium. Dari pertempuran ini akhirnya Bani Saljuk yang dipimpin Sultan Alauddin dan dibantu Ertogul berhasil memenangkan pertempuran. Jadi perjalanan nenek moyang dinasti Utsmani hingga menjadi kuasa. Jadi dari pertempuran Sultan Alauddin tadi dan dibantu oleh Ertogul melawan bangsa Romawi Bizantium, yang kemudian mendapat kemenangan, Ertogul mendapatkan kemenangan. Akhirnya Ertogul oleh Sultan Alauddin I diberikan oleh hadiah berupa pegunungan Armenia dan lembah Saguta yang berada di Sungai Sakarya. Di tempat inilah Ertogul bersama rombongannya yang melanjutkan perjalanan tinggal di daerah pegunungan ini. Kemudian setelah beberapa lama tinggal dan berada di naungan Bani Saljuk Rum, Ertogul melanjutkan misinya atau perjalanannya, yaitu menaklukkan Brosah sampai Eskişehir yang berada di pesisir Laut Hitam. Keberhasilannya menaklukkan Brosah inilah
akhirnya Ertugrul itu mendapatkan gelar Sultan Oki. Sedangkan pasukannya itu mendapatkan gelar Muqaddimah Sultan. Kemudian Ertugrul meninggal pada tahun 1288 Masehi, digantikanlah oleh anaknya yang bernama Utsman. Utsman ini mendapat gelar Bai, artinya setia. Kenapa setia? Karena beliau tetap setia kepada Bani Saljuk, meneruskan perjalanan atau perjuangan Ertugrul ayahnya. Kemudian Bani Saljuk mendapat serangan dari Ghazan Khan yang berasal dari Mongol pada tahun 1299 Masehi. Dengan adanya serangan dari Ghazan Khan ini, Bani Saljuk mengalami kemenangan. Akhirnya Utsman berhasil memikat para rakyat. Sedangkan ketika pada saat itu Sultan Alauddin I meninggal dunia tanpa ada pewaris yang menggantikan. Karena sistemnya dinasti, maka sistem pergantian turun-temurun itu diutamakan. Akan tetapi karena Sultan Alauddin tidak mendapatkan pewaris dan tidak memiliki pewaris, sedangkan Utsman yang berhasil menaklukkan beberapa daerah dan berhasil memenangkan pertempuran, dan beliau mendapatkan simpati dari berbagai rakyat, banyak rakyat, akhirnya Utsman menyatakan sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, pemimpin Utsman atau Bani Utsman. Dari adanya pernyataan itu akhirnya kemudian dan disepakati oleh rakyat, akhirnya berdiri kemudian kerajaan Turki Utsmani yang berada di Quraisy, ibu kotanya Quraisy. Kenapa dinamakan Utsmani? Itu diambil atau dirujuk dari nama Utsman, yaitu khalifah pertama atau pendiri pertama dinasti Utsmaniyah. Utsman ini adalah anak dari Ertugrul. Adapun khalifah dinasti Bani Utsmaniyah antara lain, jadi khalifah dinasti Bani Utsmaniyah itu ada 36. Di antaranya yang pertama Utsman I yang sebagai pendiri, itu mendapat kekuasaan setelah meninggalnya Saljuqrum atau Sultan Alauddin yang tidak memiliki pewaris. Kemudian Orkan itu memindahkan ibu kota dari Quraisy ke Brosa dan adanya penambahan wilayah kekuasaan. Kemudian Khalifah ketiga Murad I mengganti ibu kota Brosa ke Erdin dan menaklukkan Macedonia. Kemudian Khalifah keempat Bayazid I menguasai Anatolia Barat dan mendapat gelar Sultan dari Al-Mutawakkil. Yang khalifah yang kelima Muhammad I masuk periode kedua. Banyak terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan. Jadi masih ada perebutan kekuasaan di antara para penguasa. Kemudian khalifah yang keenam Murad II berusaha menstabilkan politik dalam negeri. Yang ketujuh Muhammad II, beliau terkenal dengan Muhammad II Al-Fatih. Jadi beliau berjasa dalam menaklukkan Konstantinopel, menjadikan gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia sebagai masjid. Kemudian Hagia Sophia ini juga selain dijadikan masjid, kemudian pada beberapa tahun belakangan ini dijadikan sebagai museum. Akan tetapi pada tahun ini tepatnya Hagia Sophia kemudian dijadikan sebagai masjid kembali. Kemudian Muhammad II Al-Fatih memindahkan Erdin ke Konstantinopel sebagai ibu kota pada tahun 1453 Masehi. Dan beliau mendapat gelar Al-Fatih. Kenapa mendapat gelar Al-Fatih? Al-Fatih artinya terbuka, karena berhasil membuka daerah Konstantinopel yang mulai zamannya Khulafaur Rasyidin menaklukkan Konstantinopel itu banyak kendalanya dan gak berhasil. Ketika pada masa Muhammad II inilah beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, makanya beliau mendapat gelar Al-Fatih, artinya terbuka, berhasil membuka daerah Konstantinopel untuk daerah Islam. Kemudian khalifah yang ke-8 Bayazid II terkenal sebagai pribadi yang lemah. Salim I khalifah ke-9 menaklukkan Mesir dari kekuasaan Mamluk atau memindahkan fokus ekspansi ke wilayah timur. Kemudian Khalifah ke-10 Sulaiman I meletakkan dasar hukum
beliau mendapat julukan yang agung yaitu Al-Qanuni. Kenapa Al-Qanuni? Karena beliau sebagai peletak dasar konun atau undang-undang yang dijadikan sebagai patokan dinasti Bani Utsmaniyah. Paling lama memerintah, ekspansi terfokus pada daerah sekitar Utsmani. Jadi keberhasilan dan puncak kejayaan dinasti Bani Utsmaniyah itu terletak pada masa Khalifah ke-10 yaitu Sulaiman I atau terkenal dengan nama Sultan Al-Qanuni yang berhasil membuka atau membuat dasar-dasar atau undang-undang dinasti Bani Utsman. Kemudian Khalifah ke-11 Salim II masuk periode ketiga. Masa ini terkenal dengan banyaknya percecokan dalam istana berkaitan dengan putra mahkota. Murad III menaklukkan Georgia. Muhammad III terkenal dengan kekejamannya. Ahmad I tidak terbahas secara detail. Mustafa I kekacauan dalam negeri. Kemudian Khalifah ke-16 Utsman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim, Muhammad IV, Sulaiman II, dan sampai Khalifah ke-22 Ahmad II tidak terbahas secara detail sejarahnya karena tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap dinasti Bani Utsman. Kemudian Khalifah ke-23 Mustafa II, hilangnya Hungaria dari wilayah Utsmaniyah. Jadi ada beberapa wilayah yang terpecah atau mundur dari dinasti Utsmaniyah. Kemudian Khalifah ke-24 Ahmad III itu sudah masuk ke dalam periode keempat. Khalifah ke-25 Mahmud I dan Utsman III tidak terbahas juga secara detail. Kemudian Mustafa III merebut kembali kawasan sepanjang pantai Asia Kecil. Kemudian Khalifah ke-28 Abdul Hamid I mengadakan perjanjian kinerja dengan Catherine II dari Rusia. Dan lanjutan Salim III tidak terbahas, begitu pula Mustafa IV. Mahmud II merombak pasukan Jenisari. Jenisari ini tentara, nama tentara. Nomor 32 Abdul Mazid masuk periode kelima dan mengeluarkan piagam Guehan. Khalifah ke-33 Abdul Aziz, 34 Abdul Hamid II, 35 Muhammad V, dan Khalifah terakhir 36 Muhammad VI tidak terbahas secara detail. Demikian penjelasan tentang sejarah berdiri dan khalifah-khalifah dinasti Bani Utsmaniyah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.